Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada kajian fikih siasah. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita sudah sampai di pertemuan ke-7, artinya sudah di pertengahan semester ini, atau kita sudah di pertemuan yang di tengah. Setelah ini kita akan insya Allah akan ujian tengah semester atau UTS. Oke, pada sisi kali ini kita akan membahas tentang siasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah. Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya dan pemirsa yang berbahagia semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, di sini kita akan memulai dari siasah dusturiyah. Oke. Pada siasah dusturiyah ada beberapa hal yang perlu kita kaji, yaitu pertama tentang konsep dusturiyah, kemudian negara hukum dalam siasah syariah, dan yang ketiga adalah hubungan timbal balik pemerintahan dan rakyat. Pada konsep dusturiyah ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu membahas apa saja, kemudian konstitusi, kemudian legislasi, as-sultah, at-tasri'iyah, kemudian ummah, kemudian syura, dan demokrasi. Ya, ini adalah konsep dusturiyah yang bisa kita diskusikan ya pada pertemuan ke-7 ini. Dusturiyah ini membahas apa saja sebenarnya ya. Jadi inti dari siasah dusturiyah adalah membahas tentang masalah perundang-undangan gitu ya. Jadi membahas tentang perundang-undangan. Nah, dari konsep konstitusi, yaitu undang-undang dasar dan sejarahnya ya, kemudian legislasi, bagaimana cara perumusan ya sebuah undang-undang itu ya, kemudian lembaga demokrasi dan syura ya, kemudian tentang konsep negara hukum ya, dalam siasah syariah, kemudian tujuan dan tugas negara, kemudian hubungan balik antara pemerintah dengan warga negaranya. Jadi ini yang akan menjadi poin-poin penting yang akan kita bahas pada konsep dusturiyah ya. Oke, kita perkecil supaya tidak membuat layar penuh ya. Konstitusi itu apa ya? Konstitusi itu kita maknai sebagai peraturan ya, perundang-undangan gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab kita mengenal dengan istilah dusturi gitu ya, yang itu sebenarnya berasal dari Persia gitu ya. Jadi awalnya ya, dusturi ini adalah seseorang yang memiliki otoritas ya, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Lalu kemudian berubah ya, menjadi peraturan atau perundang-undangan gitu ya, menjadi ini ya. Jadi awalnya itu adalah ini orang yang memiliki otoritas dalam bidang politik ataupun agama, kemudian
berubah menjadi asas atau dasar gitu ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua artinya, ini yang terakhir itu artinya adalah asas atau dasar. Nah, makna secara umum itu adalah ya kumpulan atau kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis konvensi maupun yang tertulis. Nah, ini istilah yang mudah namanya, makna dari konstitusi yang mungkin mudah kita pahami ya, begitu. Kemudian hal-hal yang terkait tentang istilah konstitusi, satu terkait tentang prinsip ya. Prinsip dalam konstitusi adalah jaminan adanya hak asasi manusia ya, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Ini adalah prinsip yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf. Nah, kemudian sumber dan kaidah perundang-undangan ya. Ada beberapa sumber dan kaidah perundang-undangan yang perlu kita pahami, yaitu sumber material ya. Kemudian ada sumber sejarah, kemudian ada sumber pengundangannya, dan sumber penafsirannya. Nah, sumber material itu apa? Sumber material itu adalah yang terkait tentang materi ya, pokok undang-undang. Kalau kita di Undang-Undang Dasar 1945, apa isinya? Misalkan tentang hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, itu adalah isinya, berarti di sana ada hak untuk menjalankan agamanya, itu isinya. Kemudian sumber sejarah, hal-hal yang berkenaan dengan sejarah negara yang bersangkutan. Nah, ini juga sumber yang penting gitu ya. Dimana Indonesia itu terkenal dengan dari historisnya adalah negara yang religius, maka kemudian itu menjadi pembahasan penting ya, di dalam undang-undang dasar kita. Kemudian dari sumber pengundangannya, undang-undang harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah sumber penafsirannya, yaitu otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut itu diterapkan. Ini adalah sumber dan kaidah perundang-undangan. Nah, ini adalah makna dari konstitusi. Kita sudah sampai pada makna, kemudian pada sampai sumbernya itu seperti itu tadi. Intinya adalah perundang-undangan gitu ya, atau undang-undang dasar, atau terkait tentang legislasi gitu ya, dan terkait tentang lembaga yang menciptakan perundang-undangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang sejarah munculnya konstitusi. Nah, ini juga saya kira sesuatu yang penting untuk kita bahas gitu ya. Nah, sikap munculnya konstitusi, setidaknya ada dua hal yang perlu saya tekankan di sini. Satu, karena adanya sikap otoriter ya dari sebuah pemerintahan gitu ya, sehingga dengan sikap yang otoriter tersebut itu kemudian menimbulkan pertentangan dari rakyat
dari golongan bawah, sehingga perlawanan-perlawanan tersebut itu menimbulkan konstitusi gitu ya. Nah, ini dimulai dari apa ya? Dimulai dari awal ya, pola pemerintahan yang sederhana yang hanya diawali dengan hukum sesuai adat. Karena adat turun-temurun begitu, akhirnya tidak ada batasan-batasan yang jelas ya, mana kekuasaan negara dan mana kekuasaan hukum, mana kekuasaan di bidang legislasi, itu tidak jelas gitu ya. Sehingga karena tidak ada batasan kekuasaan, di mana legislasi legislasi yudikatif ya dan eksekutif itu tidak ada pemisahan di sana, maka kemudian timbul ketidakadilan di dalam masyarakat, dan ketidakadilan itulah yang kemudian menyebabkan pemberontakan dari bawah, yang itu memunculkan revolusi ya, memunculkan revolusi yang itu dari revolusi tersebut memunculkan sebuah konstitusi ya, sebagaimana di Prancis pada tahun 1879 dan di Iran pada tahun 1979. Nah, ini sejarah munculnya konstitusi. Nah, kalau di negara kita itu bukan karena otoritas dan kesewenang-wenangan pemerintah. Nah, di negara Indonesia itu terjadi konstitusi itu karena lahirnya sebuah negara baru, di mana pada sebelumnya negara Indonesia itu yang dikuasai oleh Belanda, kemudian Jepang selama 3,5 tahun, itu kemudian merdeka, sehingga kemerdekaan itulah yang menimbulkan konstitusi ya. Konstitusi itu dibentuk siapa? Ya dibentuk oleh pendiri bangsa kita ya. Dan begitulah yang terjadi di Pakistan, begitu pula di Amerika dan di Prancis gitu ya. Dan di sana kemudian ada muncul teori yang kita sebut sebagai teori kontrak sosial. Ini di sosiologi ya, tentunya di ilmu sosiologi, yaitu muncul sejarah konstitusi. Nah, kita tutup dulu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan dalam Islam itu sendiri? Nah, di dalam Islam itu kita ketahui bahwa sumber utama di dalam konsep dusturiyah itu adalah sumbernya tentunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tetapi perlu kita catat juga bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah itu tidak ada aturan yang detail, tidak ada aturan yang teknis untuk mengatur konsep mengatur real ya, dusturiyah itu seperti apa, perundang-undangan yang dimaksud itu seperti apa ya. Apalagi di Quran dan di Sunnah itu belum mampu menanggapi kondisi zaman dan konteks yang selalu berubah-ubah. Nah, di Quran dan Sunnah itu hanya berisi tentang prinsip-prinsip dasar saja, tetapi secara teknis dan secara real dan mendetail itu tidak bisa kita langsung terapkan, kecuali ada penjelasan ya dari ulama-ulama, dari ahli fikih, dari ahli Quran yang bisa menjelaskan tentang isi Al-Quran itu. Begitu kira-kira. Maka bagaimana perkembangan kalau kita lihat konteks di dalam sejarah di negara Muslim gitu ya. Nah, kalau kita cek di zaman Nabi itu ada di sana piagam Madinah
itu sebagai undang-undang dasar ya, yang mungkin bisa kita temukan sejarahnya sampai sekarang. Nah, kemudian kalau kita meloncat ya pada abad ke-19 ya, merespon kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik Barat yang masuk dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Jadi ketika kolonialisme itu ada, maka kemudian mereka membawa juga nilai-nilai undang-undang atau nilai-nilai nilai negara bangsa, yang itu kemudian menyebabkan dunia Islam atau di negara-negara Muslim itu kemudian memikirkan bagaimana membuat sebuah konstitusi atau membuat undang-undang dasar. Jadi pengaruh dunia Barat itu kemudian sangat-sangat mempengaruhi pada di negara Muslim. Kemudian di Kerajaan Utsmani pada tahun 1876 ya, negara Islam juga mengadakan konstitusi ya. Di situ ada 12 bab, 119 pasal, dipengaruhi oleh konstitusi Belgia dan tidak ada pemisahan. Nah, jadi awalnya di negara-negara Muslim itu memang ya sudah ada konstitusi, tetapi memang tidak ada pemisahan antara legislatif, eksekutif, yudikatif, tidak ada pemisahan trias politika gitu ya. Nah, bahkan di Arab Saudi itu ya juga tidak ada partai politik ya, tidak ada DPR di sana ya. Yang ada adalah Majelis Syuro yang itu diangkat oleh raja ya. Raja ya membentuk Majelis Syuro ya. Raja tidak berkuasa mutlak dan tunduk pada ketentuan syariat. Jadi penerapan konsep dusturiah itu di setiap negara Muslim itu berbeda-beda ya. Di negara kita Indonesia itu negara Muslim ya, dengan sudah ada pemisahan antara legislatif, eksekutif dan juga yudikatif ya. Di negara kita juga ada partai politik, di negara kita juga ada DPR dan ada lembaga-lembaga yang itu berfungsi ya, untuk mendukung terjadinya penerapan undang-undang dasar atau ya terbentuknya undang-undang dasar yang baru begitu ya. Itu perkembangan di dalam negara Islam. Tentunya negara-negara ini memiliki ciri khas tersendiri yang itu bisa ya dibaca oleh teman-teman ya, mengapa bisa Indonesia berbeda dengan Arab Saudi, berbeda dengan Belgia, berbeda dengan Maroko, berbeda dengan Mesir ya. Tentunya jawabannya adalah karena perbedaan historis ya, perbedaan sejarah, perbedaan budaya, perbedaan kehidupan masyarakat dan lain sebagainya, itu menyebabkan penerapan konsep dusturiah ini menjadi berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi sejarah sosialnya itu berbeda sehingga menyebabkan penerapan atau implikasi dan yang terkait tentang dusturiah itu berbeda-beda antara negara Muslim satu dengan negara Muslim yang lainnya. Dan perlu dipahami bahwa negara Muslim itu secara mudahnya adalah negara yang
mayoritas itu agama penduduknya itu beragama Islam gitu, itu kita sebut sebagai negara Muslim. Bukan negara Muslim itu negara yang berdasarkan syarat Islam, bukan. Jadi negara Muslim itu ada negara yang berdasarkan syarat Islam seperti di Arab Saudi, tetapi di Indonesia yang dan negara-negara pada umumnya yang kita sebut sebagai negara Muslim adalah negara yang penduduknya adalah mayoritas adalah Muslim, begitu. Nah, yang berikutnya adalah terkait tentang legislasi. Nah, legislasi itu ada beberapa hal di sini. Nah, apa makna dari legislasi as-sultah at-tasri'iyah? Nah, maknanya adalah kekuasaan pemerintahan dalam membuat dan menetapkan hukum. Nah, kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilakukan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Jadi intinya adalah kekuasaan pemerintahan dalam menetapkan hukum, itu namanya legislasi atau as-sultah at-tasri'iyah. Nah, unsur yang harus dipenuhi di dalam legislasi ini apa? Ya, satu adalah negara atau pemerintah gitu ya, yang dia sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Yang kedua adalah rakyat atau masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Yang ketiga adalah isi peraturan atau isi hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Nah, ini adalah konsep dusturiyah di dalam fikih siasah. Nah, jadi itu tiga hal yang menjadi unsur dalam legislasi. Jadi as-sultah at-tasri'iyah itu berfungsi untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan ya di dalam sebuah masyarakat ya dengan nilai dengan semangat ajaran Islam. Ya, sebenarnya ya pembagian kekuasaan dengan perbedaan kekuasaan dan perbedaan telah terdapat di dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir Barat ya, adanya trias politika. Ya, jadi sebelum adanya teori-teori pemisahan antara kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW hal itu sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi itu membagi tugas kepada para sahabatnya yang mampu dan menguasai bidang-bidang tersebut. Ya, meskipun ya akhirnya permasalahan-permasalahan yang ada itu akhirnya juga dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu. Kemudian pemenang dan tugas as-sultah at-tasri'iyah atau legislasi ini ya ada dua hal ya. Satu adalah menetapkan ketentuan hukum ya, yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah melakukan penafsiran dan ijtihad hukum ya, yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita percepat saja karena masih banyak hal yang perlu kita jelaskan ya. Bentuk dan perkembangan dalam sejarah Islam ya itu juga berkembang. Nanti kita akan membahas ini pada
pertemuan sebelum sesudah ini, di pertemuan ke-8 sampai ke-10 mungkin ya. Jadi saya akan bacakan poin-poinnya saja mungkin di dalam masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya ya sumbernya itu adalah ya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran itu ada lalu dipraktikkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu melalui perkataan, ya, perbuatan atau pengakuannya terhadap perbuatan sahabat atau takrir. Nah, di sini juga belum ada peraturan yang tertulis ya selain Al-Quran itu sendiri. Ya, maka para sahabat itu menanyakan segala hal yang terkait tentang legislasi, itu terkait tentang hukum, itu kemudian ditanyakan kepada umat, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan segala hal yang terkait tentang penjabaran, tentang penjelasan Nabi Muhammad SAW itu belum ada kodifikasinya sebagaimana yang ada di dalam negara-negara di abad modern seperti saat ini. Nah, begitu pula di zaman masa Khulafaur Rasyidin ya, ketika kekuasaan Islam itu semakin berkembang, maka permasalahan-permasalahan yang ada itu juga semakin banyak ya. Maka kemudian para sahabat itu ketika tidak ketika para sahabat itu menemukan masalah, maka kemudian mengembalikan itu kepada Al-Quran ya. Ketika Al-Quran itu tidak menemukan, maka kemudian mencarinya di sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kemudian di masa Nabi Muhammad SAW itu juga tidak ditemukan ya, juga tidak ditemukan. Jika belum ditentukan ya, maka kemudian ya, para sahabat ini kemudian mencari sahabat yang senior yang bisa berpartisipasi ataupun bisa mengontrol kekuasaan dan fungsi legislasi ini. Nah, itu yang terjadi di masa sahabat atau di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, dan seterusnya itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana penerapan ya, atau bagaimana telah historis di masa-masa di Abbasiyah dan Umayyah yang terkait tentang penerapan fikih siasa ini. Jadi intinya adalah di masa-masa ini belum ada kodifikasi yang sebagaimana kita lihat ya. Di masa Abbasiyah juga di masa Umayyah gitu ya. Ini Umayyah dulu baru Abbasiyah sebenarnya, jadi kebalik ini. Nah, di masa Umayyah juga begitu, perkembangan Islam juga semakin meluas, maka permasalahan juga semakin meluas gitu ya, sehingga di dalam menjalankan pemerintahannya itu dibantu oleh penasihat-penasihat kerajaan dan pemerintahan supaya fungsi dan tujuan legislasi itu tercapai. Nah, kemudian di Bani Umayyah itu sudah ada beberapa kodifikasi ya, sudah muncul ya kitab-kitab madhab dari madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah dan Hanabilah gitu ya. Itu sudah muncul beberapa kitab untuk berperan untuk menjelaskan tentang legislasi. Tetapi di masa ini ya, para tokoh-tokoh mazhab itu tidak mau memberikan kitabnya itu sebagai landasan negara. Kenapa? Karena di masa itu pemikiran sangat maju dan masyarakat itu memiliki mazhab yang
pemikiran mazhab yang berbeda-beda, sehingga ketika mazhab tertentu digunakan sebagai mazhab negara, ya para para pendiri ataupun para pengikut mazhab ini takut jika masyarakat itu kemudian kemudian mematikan mazhab-mazhab yang lain yang itu sedang berkembang, ya. Tetapi di masa akhir Bani Abbasiyah itu terjadi sesuatu yang buruk, yaitu mazhab negara itu dikuasai oleh mazhab tertentu, ya, sehingga terjadi sikap yang taklid buta, ya, dan disitulah terjadi kemandekan di dalam hukum Islam, ya, di dalam ijtihad hukum Islam. Kenapa? Karena para ulama atau masyarakat itu kemudian malas untuk berijtihad menghasilkan hukum-hukum yang baru, malas untuk melakukan penggalian hukum, sementara masyarakat terus bergerak, ya, sehingga banyak permasalahan yang itu tidak terjawab begitu, ya, sehingga mereka malas untuk berijtihad. Akhirnya mereka melakukan sifat taklid dan fanatik buta terhadap mazhab imam yang sudah ada, dan disitulah, ya, tertutupnya pintu ijtihad sampai abad ke-19, dan disitulah Bani Abbasiyah ini kemudian dihancurkan oleh tentara Mongol, dan ya disitulah mulai hilangnya kekuasaan Abbasiyah. Jadi sangat terkait tentang hukum, atau terkait tentang ijtihad hukum atau malasnya berpikir, sehingga muncul sifat taklid dan fanatik buta terhadap mazhab yang sudah ada. Itu sekilas tentang sejarah Islam terkait tentang legislasi. Yang berikutnya adalah tentang legislasi dalam pemikiran kontemporer. Nah, ini juga hanya sekilas saja saya jelaskan. Yang jelas di dalam legislasi kontemporer itu ada beberapa tokoh yang saya tulis. Nanti teman-teman bisa mengembangkan, ya, konsep ini dari 3 pemikiran ini, bisa membaca tulisan-tulisan mereka, ya, seperti saya bacakan aja, misalkan pemikiran dari Iqbal gitu, ya, ketika dia menjelaskan bahwa ketika ada Allah dengan Al-Qur'annya, kemudian ada Rasulullah dengan sunnahnya dan hadis-hadisnya, maka kemudian di sana muncul ide atau gagasan yang bisa dikembangkan menjadi fikih syasah, dan juga kemudian dari 2 hal itu, dari Al-Quran dan hadis itu kemudian muncul yang kita sebut sebagai syariah. Jadi muncul ada yang kita sebut sebagai syariah dan kita sebut sebagai fikih. Nah, di dalam Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW itu hanya ada prinsip-prinsipnya saja, hanya ada prinsip-prinsipnya saja, hanya ada asas umumnya saja, tetapi belum ada penjelasan secara rinci bagaimana menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas yang pokok itu, ya, dan belum juga ada di dalam lembaga-lembaga yang menangani tentang legislasi itu. Maka kemudian pemikir-pemikir kontemporer itu kemudian memberikan sebuah sebuah gagasan, sumbangan gagasan bahwa perlu adanya lembaga untuk
legislasi ini perlu adanya lembaga, perlu adanya anggota lembaga legislatif yang di sana itu terdiri dari beberapa pakar yang mereka memiliki kemampuan, ya, memiliki intelektual dan kepakaran, ya, di berbagai bidang, ya, untuk menggali syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu dan kemudian merumuskan sebuah hukum. Nah, ini adalah gagasan-gagasan secara umum yang dikembangkan oleh para pemikir-pemikir kontemporer. Jadi mereka memberikan pandangan bahwa ketika ada Allah, ada Rasul, ada Al-Quran, ada Sunnah, ya, maka kemudian dari situlah muncul syariat, dari situlah muncul fikih, dan disitulah di dalam legislasi itu juga dimunculkan lembaga-lembaga legislasi, ya, dan perlu juga, ya, ada umat di sana yang itu, ya, untuk berdinamika dengan adanya syariat itu tadi. Nah, selain itu dengan adanya lembaga legislatif itu juga berfungsi untuk melakukan penafsiran terhadap syariah tadi dan menjabarkannya ke dalam undang-undang, dan sekaligus, ya, lembaga legislatif yang digagas oleh pemikir kontemporer itu berfungsi untuk mengontrol, ya, berjalannya sebuah undang-undang yang itu merupakan penafsiran dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, ini adalah konsep legislasi. Yang berikutnya adalah konsep tentang ummah. Nah, konsep tentang ummah itu ada beberapa hal yang perlu kita bahas, tetapi mungkin singkat saja, ya. Oke, biar keluar dulu. Oke, kita klik yang ummah. Nah, akan ada 3 yang kita bahas: ummah, kemudian ciri esensi dari umat Islam, dan nasionalisme dan ummah. Nah, mana ummah ini banyak sekali, ya, dari sisi bahasa, itu dari sisi dari sisi bahasa, ada sisi terminologi, kemudian dari Al-Quran, ya. Dari sisi bahasa, ummah itu adalah rakyat, gitu ya, penganut suatu agama atau, ya, umat pada umumnya. Nah, di dalam terminologi Islam itu ada umat itu adalah sekelompok manusia yang menuju jalan tertentu. Kalau di dalam bahasa barat itu, ya, community, tetapi itu juga tidak tepat. Ya, ummah itu agak sulit disandingkan dengan bahasa-bahasa barat, ya, karena dia kalau disandingkan dengan kata community itu juga tidak tepat. Itu bukan salah, tetapi tidak tepat, gitu ya. Dengan nation itu juga tidak sepadan juga, begitu ya. Bukannya salah, tapi tidak sepadan, begitulah. Kemudian ummah di dalam Al-Quran itu ada disebutkan di dalam beberapa ayat, gitu ya.
Dalam beberapa ayat itu kita bisa menemukan ada 54 di dalam bentuk tunggal, ya, 17 kali di dalam ayat madaniyah, dan totalnya itu 64 kali disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Dan ummah itu diartikan dengan berbagai arti, ya. Ada yang diartikan bangsa, ada yang diartikan agama, ada yang diartikan orang-orang tertentu, ada yang diartikan sebagai gerak dinamis, arah waktu, jalan yang jelas, dan lain sebagainya. Ini adalah makna ummah di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan ciri esensi dari ummah itu ada 10, dia. Nah, ummah, ya, ummah itu kalau kita di dalam konteks Indonesia itu rakyat, begitu ya, tetapi berbeda, ya, antara ummah dengan rakyat itu berbeda seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi agak unik memang kalau kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, gitu ya. Tetapi di dalam konteks ini, ya, itu cara mudahnya. Tapi ummah itu, ya, begitulah, ya. Jadi ummah itu dalam pemikiran kita yang dimaksud di sini adalah dalam konteks bahasa Arab tadi. Ciri umat itu diidentikan dengan mereka memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga diidentikan dengan mengajarkan kepada entitas pada ummah, ya, mengajarkan semangat universal. Kemudian secara alamiah juga bersifat organik, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah Islam tidak mendukung ajaran kolektivitas, komunisme, dan individualisme kaum kapitalis, ya. Sehingga Islam itu memperbolehkan mencari harta sebanyak-banyaknya, ya, selama itu baik dan halal. Tetapi juga ingat bahwa di dalam harta seseorang itu juga ada hak orang lain yang itu harus juga diberikan, ya, atau ya, diserahkan haknya itu kepada orang lain tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem dari politik Islam, ya, itu tidak sama dengan pandangan Barat, seperti adanya nasionalisme, teritorialisme, ya, yang dimana pandangan-pandangan tersebut itu dibatasi dengan nilai-nilai batasan wilayah, warna kulit, dan bahasa, ya. Tetapi batas-batasnya adalah tentang kesamaan tauhid, ya, mengakui adanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah konsep dari ummah. Kemudian nasionalisme dan ummah. Oke. Agak lama loadingnya ini. Nasionalisme dan ummah ini tentunya menjadi perhatian yang penting juga bagi kita, ya. Jadi nasionalisme dan ummah, sebentar, ini lama sekali loadingnya. Nah, perbedaan nasionalisme dan ummah. Nah, jadi kalau konsep nasionalisme itu intinya dibatasi dengan wilayah tertentu, sedangkan ummah itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan geografis. Misalkan yang membatasi ummah itu, ya, dari sisi-sisi yang 6 tadi, ke dari sisi akidah, dari sisi hukum, dan lain sebagainya. Nah, kesetiaan di dalam nasionalisme memang ditekankan kepada sebuah negara tertentu, ya.
sedangkan ummah itu ditekankan kepada kesetiaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian sumber dari nasionalisme itu adalah negara dan institusinya, sedangkan ummah itu ditekankan kepada nilai-nilai syariah. Nah, basis dari nasionalisme adalah etnis, bahasa, ras, dan pertimbangan lainnya. Sedangkan di dalam ummah adalah basisnya adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batasnya jelas ya, kalau batasnya nasionalisme itu adalah wilayah teritorial, sedangkan ummah itu dibatasi pada keyakinan ini tadi dan tidak dibatasi oleh nilai-nilai wilayah begitu. Kemudian sikap terhadap kemanusiaan, nasionalisme itu menolak kesatuan kemanusiaan, sedangkan ummah itu adalah mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal. Kemudian hubungan negara dan manusia, nasionalisme itu memisahkan manusia pada bentuk negara kebangsaan. Jadi manusia satu dengan manusia yang lain itu kalau negaranya berbeda itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Sedangkan hubungan negara dan manusia di dalam konsep ummah itu adalah menyatukan seluruh dunia Islam. Yang berikutnya adalah tentang syuro dan demokrasi. Nah, di dalam pembahasan syuro dan demokrasi itu para ulama ya, para ahli fikih syasah ini mereka berbeda pendapat ya tentang apakah ya syuro dan demokrasi itu sesuatu yang identik ataukah syuro dan demokrasi itu sesuatu yang berbeda, atau bahkan istilah syuro dan demokrasi itu adalah sesuatu yang dipertentangkan gitu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami juga. Nah, kenapa? Karena syuro itu juga musyawarah dan demokrasi itu kan juga identik dengan musyawarah ya, walaupun sekali lagi praktek demokrasi antara negara satu dengan negara yang lain itu berbeda saya kira. Nah, secara bahasa kata syuro itu kan dari kata syawaro, yaitu secara bahasa adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah ya. Sebagaimana seseorang itu mengambil sesuatu yang baik ya, diambil dan dikeluarkan untuk yang lain itu menjadi baik. Jadi mengeluarkan sesuatu yang baik yang bisa digunakan kepada orang lain itu namanya syawaro atau bermusyawarah di dalam bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu ada 3 sebenarnya, hanya ada 3 tentang kata syuro. Yang pertama itu di Al-Baqarah ayat 233 itu musyawarah antara suami dan istri tentang penyampaian anak di dalam konteks keluarga. Yang kedua itu di surat Quran surat Ali Imran ayat 159 ini dalam konteks Nabi ya bermusyawarah dengan para sahabat ketika peperangan Uhud yang mereka itu mengalami kekalahan. Dan yang ketiga itu di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 ini tentang ciri orang mukmin adalah mementingkan musyawarah ya untuk mencapai mufakat. Nah, itu hanya ada 3 dan dari 3 inilah kita mengembangkan kata syuro atau memaknai kata syuro. Ini yang tadi saya sebutkan adalah 2 hal identik, berlawanan atau persamaan yang erat. Oke. Jadi yang
berikutnya. Jadi pandangan tentang syuro dan demokrasi itu tadi sudah saya jelaskan. Ada yang mengatakan itu dua hal yang identik, ada yang mengatakan dua hal yang berlawanan, dan dua hal yang memiliki persamaan. Kita akan lihat nanti apakah sama ataukah tidak. Nah, tiga hal yang harus dipertimbangkan di dalam musyawarah ya. Pertama adalah masalah apa yang dimusyawarahkan ya. Di dalam fikih syasah itu saya bisa mendapatkan 3 poin. Satu, musyawarah yang terkait tentang strategi perang ya. Kemudian yang kedua, hanya dibatasi pada urusan dunia dan bukan persoalan agama ya. Jadi persoalan dunia saja yang boleh dimusyawarahkan. Dan yang ketiga adalah persoalan agama itu juga perlu dimusyawarahkan. Kenapa persoalan agama itu juga perlu dimusyawarahkan? Karena ya masyarakat itu selalu berkembang, sedangkan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sudah mandek. Maka untuk menjembatani antara kemandekan wahyu yang sudah tidak turun lagi dan perkembangan yang semakin berubah, maka kemudian perlu adanya penafsiran yang baru, perlu ada musyawarah ya terkait tentang agama itu, supaya agama itu bisa dijalankan di dalam konteks yang modern, di dalam konteks perubahan masyarakat. Nah, itu sebab kenapa agama itu juga perlu untuk dimusyawarahkan. Nah, yang berikutnya tentang dengan siapa ya musyawarah itu dilakukan. Nah, musyawarah itu bisa dilakukan itu dengan ulul amri, dengan ahlul had wal aqdun, ya, kemudian ahlu asyaukah. Ini sebenarnya sama aja ya, cuma perbedaan istilah ya. Cuma perbedaan istilah saja. Nah, ulul amri ini juga definisinya bermacam-macam ya. Tentunya intinya adalah orang yang berkuasa ya. Kemudian ahlul hal wal akad itu adalah orang yang dapat memberikan keputusan, atau orang yang dapat memberikan pembatalan gitu terhadap suatu perkara. Nah, kita langsung aja yang berikutnya tentang cara bermusyawarah. Bagaimana cara bermusyawarah yang bagus ya, yang baik menurut fikih syasah? Pertama adalah bersikap lemah lembut atau berlaku lemah lembut, kemudian memberi maaf. Kemudian di dalam konsep musyawarah itu belum tentu yang suara yang terbanyak itu menjadi menang atau selalu dimenangkan di dalam musyawarah. Kemudian yang terakhir adalah ya, musyawarah itu tidak boleh ya, dilakukan di dalam atau terkait tentang hal-hal yang bertentangan dengan syariat, atau misalkan musyawarah untuk melakukan tindakan kejahatan atau kriminal, itu tentunya musyawarah yang tidak diperbolehkan. Nah, itu kira-kira singkat saja tentang musyawarah. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana ya, lama sekali ini. Demokrasi itu bagaimana? Demokrasi, apa perbedaan antara demokrasi dengan syuro ini?
Nah, maaf ini agak error ini sepertinya. Demokrasi itu intinya adalah menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi juga sering diartikan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi tentunya tidak terlepas dari pengaruh barat gitu ya, karena setelah adanya pasca Renaissance, kemudian ada revolusi industri dan revolusi-revolusi yang lain di barat, kemudian memunculkan negara yang kita sebut sebagai negara demokrasi. Nah, negara-negara yang mengalami revolusi, nah ini kemudian lebih cenderung untuk di barat gitu ya, adalah lebih cenderung ke pemilihan kepada negara yang sekuler. Kenapa? Karena kehadiran revolusi itu adalah sebagai bentuk mereka atas tidak kepercayaan mereka terhadap agama ya. Kenapa begitu? Karena sebelum ada revolusi, agama adalah dianggap sebagai alat ya untuk melegitimasi atau membenarkan sebuah hukuman atau sebuah ketidakadilan yang ada di masyarakat. Maka ketika mereka itu kemudian bisa keluar dan melakukan revolusi, maka kemudian membuat sebuah negara yang itu sekuler, membedakan antara urusan negara dan urusan agama. Nah, kemudian demokrasi ya, menurut para tokoh ya, ada Al-Maududi, kemudian ada Iqbal ya, kemudian Abdul Hamid Ismail Al-Ansori, kemudian ada juga Quraisy Shihab ya. Ya, mereka bermacam-macam tentang mengatakan demokrasi itu apa ya. Ada yang mengatakan itu sesuatu yang syirik gitu ya, mengabaikan agama gitu, seperti Iqbal. Mereka menolak demokrasi ya. Mereka ada yang menolak demokrasi itu adalah bukan dari sisi isinya, tetapi dari sisi prakteknya, seperti Iqbal ini. Kemudian Iqbal juga menawarkan demokrasi yang sejajar dengan syura ya, dimana ketika demokrasi itu ingin sejajar dengan majelis syura atau syura itu, maka harus dilandasi dengan keimanan, ketauhidan, kepatuhan terhadap hukum, toleransi ya. Demokrasi juga tidak perlu membatasi dengan wilayah, tidak perlu membatasi dengan ras, kulit, dan lain sebagainya. Nah, tidak kemudian penafsiran hukum Tuhan yang ada di dalam demokrasi itu harus dilakukan melalui ijtihad. Jadi menurut Iqbal di sini adalah bisa itu sebuah demokrasi itu kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai syura tadi. Nah, yang berikutnya adalah Abdul Hamid Ismail Al-Ansori tentang perbedaan demokrasi dan syura. Itu ada 3. Satu ya, tentang kekuatan majelis syura dalam Islam itu terbatas sejauh tidak bertentangan dengan nas. Kemudian hak dan kebebasan manusia dalam syura dibatasi oleh kebebasan sosial dan agama. Syura dalam Islam ditegakkan atas dasar hak akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern itu berdasarkan suara mayoritas. Jadi tentunya ini berbeda. Ini batasan demokrasi itu bertentangan dengan apa? Kan mungkin konstitusi yang itu dibuat oleh manusia. Kalau nas kan tidak dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, ini perbedaan yang diajukan oleh Abdul Hamid Ismail Al-Ansori. Kemudian kita ke Quraisy Shihab ya. Nah, menurut Quraisy Shihab ya, syura itu tidak memutlakkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan mayoritas.
Ini tentunya berbeda dengan demokrasi, yang di dalam demokrasi itu kita mengenal istilah voting, ya, di mana pengambilan keputusan itu diambil dari suara yang terbanyak. Yang kedua adalah perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat dalam surah mengacu pada perjanjian ilahi. Yang ketiga adalah demokrasi tidak ada landasan ilahi, jelas ya, sehingga demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan surat sudah tegas batasan apa yang tidak dimusyawarahkan dan apa yang tidak ya bisa diputuskan gitu ya tentunya. Nah, ini adalah perbedaan antara syura dan demokrasi. Ini adalah bab terakhir mungkin ya. Masih ada lagi, saya kira sebentar kita tutup. Masih ada hubungan ya negara hukum dalam siasah syariah. Kemudian yang di sini adalah hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat. Masih ada 2 poin yang perlu saya jelaskan. Pertama tentang negara hukum dalam siasah syariah. Jadi makna negara hukum itu kan negara yang menegakkan supremasi hukum dalam melaksanakan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Artinya inti dari apa yang dilakukan yang ada di dalam sebuah negara itu tidak berdasarkan kekuasaan yang mutlak gitu, tetapi yang dilakukan di dalam sebuah negara tersebut adalah negara berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut. Nah, macam-macam negara hukum di dalam fikih siasah ya, di dalam pembahasan ini ada negara hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, kalau kita contohkan ya mungkin seperti di Arab Saudi gitu ya, di Iran misalkan. Nah, kemudian negara hukum menurut konsep Eropa kontinental itu seperti Belanda, Jerman, Prancis. Kemudian negara rule of law seperti Amerika Serikat, Inggris. Kemudian konsep sociality legality Uni Soviet sebelum bubar pada tahun 1991. Kemudian ada negara hukum Pancasila. Kalau ini tentunya di Indonesia tentunya ya, tidak ada negara lain yang menggunakan Pancasila kecuali Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga tentang negara hukum adalah konsep nomokrasi Islam. Jadi di dalam konsep Islam itu sebenarnya tidak mengenal adanya teokrasi Islam. Kenapa? Karena negara Islam itu sebuah pemimpin negara Islam atau negara Muslim itu menjalankan perintah itu ya berdasarkan mandat Tuhan, ya itu betul, tetapi pelaksanaannya itu kan didasarkan pada hukum-hukum syariatnya ya, didasarkan pada syariat-syariatnya ya, dan itu pun perlu penafsiran, perlu penjelasan, dan penjelasan pun itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam nas, baik itu di dalam Al-Quran dan hadis, itu masih bersifat ketentuan yang global. Maka di dalam hal ini diperlukan ijtihad yang itu bersesuaian atau sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai yang terdapat di dalam syariat Islam itu sendiri. Itu kenapa di dalam ajaran Islam itu tidak mengenal istilah teokrasi. Nah, jadi kepala negara itu sekali lagi hanya terbatas melaksanakan kewajiban dan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi kepala negara itu ya dia tidak kebal hukum, bisa saja melakukan kesalahan sebagai
mana manusia-manusia yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya prinsip dari demokrasi Islam tentunya satu, prinsip kedudukan manusia di bumi sama gitu ya, prinsip kekuasaan sebagaimana prinsip penegakan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kepatuhan kepada pemimpin, prinsip persaudaraan dan persatuan, prinsip perdamaian, prinsip amar ma'ruf dan mungkar, ya amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dan pengisian jabatan pemerintahan, dan prinsip penegakan hukum. Ini adalah prinsip demokrasi Islam, dan di setiap prinsip ini tentunya ada di dalam Al-Quran. Nanti teman-teman bisa membuka lagi di buku-buku atau bisa searching di artikel-artikel yang di Quran mana, di hadis mana yang membicarakan tentang prinsip-prinsip ini. Nah itu. Kemudian yang terakhir saya kira ini hubungan timbal balik dengan timbal balik pemerintah dan rakyat. Nah, hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat itu satu ya, bahwa tugas dari sistem pemerintah Islam adalah khalifah, imam itu hanya sebagai manusia biasa dia sebagaimana imam sholat, dan mereka memiliki tugas menegakkan Islam, berdakwah di dalam menegakkan dakwah Islam, mereka menegakkan keadilan, mereka melindungi agama, kemudian mereka bermusyawarah dalam penetapan hukum. Itu adalah tugas kepala negara secara mudahnya begitu. Nah, ketika kepala negara itu kemudian menjalankan semua fungsinya tadi dengan baik, menjalankan tugasnya dengan baik, maka kemudian kepala negara itu juga berhak untuk menaati, berhak untuk ditaati rakyatnya. Artinya rakyat itu memiliki kewajiban untuk taat kepada kepala negaranya begitu. Nah, dan yang terakhir, hak kepala negara seranya adalah hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara itu menjalankan pemerintahnya dengan baik. Itu adalah tentang konsep konsep Dusturiyah. Nah, kita ke konsep yang nomor 2, yaitu tentang konsep dauliyah. Nah, tiba-tiba hilang semua file saya ini. Jadi sebenarnya ini sudah saya isi semua di sini, tapi entah kenapa menjadi hilang. Mungkin karena salah nge-save saya sehingga tidak terdeteksi di sini. Tapi saya akan mencoba ya menjelaskan ya tentang siasah dauliyah ini, walaupun di dalam materi ini belum tertulis ya, karena belum sempat tersimpan begitu ya. Oke. Nah, inti dari siasah dauliyah itu adalah tentang hubungan negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, di dalam Islam itu Nabi sudah menjelaskan, atau bahkan di masa Nabi hubungan negara satu dengan yang lain itu sudah ada etika atau sudah ada praktek-praktek yang terjadi di sana. Ya. Nah,
Kemudian yang perlu saya jelaskan juga bahwa sumber dari siasah dauliyah itu ada dua, satu sumber normatif dan ada sumber praktis ya. Sumber normatif itu ya Al-Quran dan hadis, sedangkan sumber praktis itu adalah praktek-praktek yang telah dijalankan atau yang telah ada di dalam negara-negara muslim ya, dari eranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam siasah dauliyah itu ada beberapa prinsip penting seperti prinsip hubungan kerjasama yang baik dan adil, mengutamakan kedamaian, memperkuat kewaspadaan, ya, peperangan itu juga harus dalam kondisi yang terpaksa. Artinya peperangan itu diperbolehkan ketika dalam kondisi yang terpaksa, dan kemudian juga mengajak kepada orang lain itu kepada Islam dengan cara-cara yang baik. Kemudian juga tentang prinsip siasah dauliyah adalah tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, kemudian menghormati ya, fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani ya. Itu beberapa prinsip di dalam siasah dauliyah. Nah, di dalam hubungan internasional atau di dalam siasah dusturiyah ini ya, ada etika-etika tertentu ya, terkait perang, tapi nanti ya perang dalam Islam itu akan kita jelaskan di sini ya, atau kita jelaskan aja sekarang ya. Di dalam etika peperangan itu ya tidak apa-apa, saya jelaskan di sini aja. Satu, harus dilandasi dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi semata. Lalu kemudian dilarang berkhianat, dilarang membunuh secara kejam, sadis, itu tidak boleh. Kemudian dilarang membunuh wanita, anak, dan orang tua. Dan ketika menang dan mendapatkan tawanan, maka tawanan itu diberikan dua pilihan, antaranya yaitu mau masuk Islam ataukah membayar jizyah gitu ya, atau diperangi. Atau kalau memang itu adalah tawanan perang yang sangat membahayakan ya, maka Islam itu kemudian juga memperbolehkan untuk dibunuh gitu ya. Nah, kemudian pembagian di dalam negara Islam ya, secara umum itu ada dua sebenarnya, walaupun ketika kita baca lebih dalam itu ada perbedaan-perbedaan istilah dan ada perbedaan-perbedaan kriteria, yaitu secara umum ada istilah Darul Islam dan Darul Harbi. Nah, di sini sebenarnya ada ada syarat-syarat tentang Darul Islam itu apa, kemudian Darul Harbi itu apa. Tapi pada intinya Darul Islam itu adalah penduduknya itu mayoritas Muslim gitu ya. Tapi intinya adalah mayoritas Muslim. Kalau Darul Harbi itu adalah mayoritas itu tentunya mayoritasnya belum tentu Muslim atau yang lain, karena kriterianya itu antara ulama satu dengan ulama yang lain itu adalah berbeda. Kalau kita baca misalkan Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa Darul Islam itu adalah negara yang wilayahnya mayoritas adalah penduduk Muslim ya, dan hukum yang berlaku di sana itu hukum Muslim. Tetapi ulama yang lain mengatakan bahwa mayoritasnya Muslim, walaupun hukum yang digunakan itu bukan hukum Islam gitu ya. Jadi itu perbedaan di kalangan ulama. Tetapi secara umum intinya adalah ada Darul Islam, ada Darul Harbi ya.
yang kita lanjutkan aja tentang hubungan diplomatik. Ya, hubungan diplomatik ini adalah hubungan satu negara dengan negara lain, di mana negara yang sebagai sebagai perwakilan tadi itu tinggal di negara yang diizinkan untuk untuk tinggal di situ sebagai diplomatik. Ya, diplomatik ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat gitu ya. Nah, diplomasi itu sebenarnya dari bahasa Yunani, yaitu perjanjian atau perikatan, ya pada awalnya begitu. Lalu kemudian berubah maknanya, ya sehingga ada muncul diplomasi, ada diplomat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah diplomasi. Nah, intinya apa? Intinya adalah perjanjian negara satu ya dengan negara yang lain. Nah, jadi kalau kita mengatakan diplomat itu apa? Diplomat itu adalah orang yang diutus oleh negara masing-masing untuk melakukan kerjasama dalam perjanjian tertentu, ya yang itulah yang disebut sebagai diplomat. Ya, mereka diplomat itu memiliki hak-hak yang khusus, ya, hak yang istimewa dan perlindungan keamanan, melaksanakan tugas diplomatiknya di negara yang ia tempatkan. Ya, menurut hukum internasional, ya mereka itu memiliki kekebalan diplomatik, ya, dan tidak tunduk pada hukum yang berlaku di negara ia bertugas. Walaupun demikian, ya dia tetap ya menjaga etika, ya, karena dia sebagai wakil negaranya, gitu ya, sehingga walaupun dia tidak tunduk pada hukum di negara ia tempati, tapi dia karena sebagai wakil negaranya, maka dia harus menjaga harkat dan martabatnya. Nah, diplomasi itu ada 4 tujuan, yaitu ada tujuan diplomatik, ya ada tujuan politik luar negeri, ya ada menyamakan perbedaan tujuan di kedua negara itu, karena negara satu dengan negara itu memiliki tujuan yang berbeda. Maka dengan adanya diplomati itu ada kesetaraan gitu ya, ada menyamakan persepsi tujuan kedua negara itu. Yang kemudian yang terakhir adalah yaitu tadi menemukan kesamaan pandangan antara kedua negara. Nah, tapi secara secara umum, fungsi dari diplomasi itu ada 3, yaitu fungsi simbolis, kemudian fungsi wakil negara, dan juga fungsi politis. Fungsi simbolis itu adalah diplomat itu merupakan wakil simbolis suatu negara, maka dia atau fungsinya itu adalah untuk mempertahankan ya martabat dan kehormatan negaranya. Kalau fungsi tadi wakil negara itu jelas ya, artinya dia itu diberikan kekuasaan yang penuh untuk menandatangani, meratifikasi, ya meneruskan dan menerima dokumen-dokumen ratifikasi dari sebuah perjanjian, entah itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, sementara fungsi politik adalah dia adalah perpanjangan negara untuk menentukan kebijakan politik luar negerinya. Itu terkait tentang hubungan diplomatik. Nah, kemudian kita ke perang dalam Islam. Ya,
perang dalam Islam itu sekali lagi diperbolehkan jika dalam kondisi yang darurat, karena Islam adalah agama yang damai. Nah, peperangan itu juga diperbolehkan dalam Islam jika memang ada pihak-pihak yang memang sengaja mengganggu Islam atau umatnya. Nah, itu di dalam kondisi-kondisi yang mendesak seperti itu, maka Islam itu di dalam konsep Islam itu diperbolehkan terjadinya peperangan jika memang berfungsi untuk mempertahankan diri, ya, setelah tadi dengan berbagai dengan berbagai upaya damai tidak terpenuhi dan sudah dalam kondisi yang sangat mendesak untuk untuk melawan gitu ya. Maka ketika ada pihak atau kelompok yang mengganggu Islam, maka ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum terjadi peperangan. Satu adalah menarik diri, bersikap ya dari kaum musyrik yang mengganggu itu untuk menolak Islam dan mengganggu mengganggu umat Islam. Jadi menarik diri. Kemudian yang kedua adalah memerintahkan Nabi untuk mengadakan perdebatan. Jadi kalau memang terganggu, coba debat kenapa mengganggu umat Islam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga barulah jika tidak tidak mempan, ketika sudah ada penarikan diri, sudah ada upaya untuk berdebat, kemudian itu tidak mempan, maka kemudian barulah kita itu diperbolehkan untuk mempertahankan diri dengan jalan peperangan begitu. Kemudian yang berikutnya, etika dalam perang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, lalu siapa yang atau kelompok mana yang boleh diperangi di dalam Islam? Kalau menurut Wahbah Zuhaili itu ada 3. Ada orang musyrik yang memulai perang terhadap umat Islam. Kemudian ada orang yang berkhianat, itu juga wajib diperang gitu ya. Pihak yang membatalkan perjanjian itu juga orang yang kelompok yang boleh diperangi dalam Islam. Jadi orang yang tadi pertama orang yang musyrik kemudian memulai perang terhadap umat Islam, pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak, kemudian musuh-musuh Islam yang mengadakan persekutuan untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Nah, itu menurut Wahbah Zuhaili adalah orang-orang yang kemudian boleh diperangi di dalam Islam. Tentunya kita tidak bisa memaknai itu secara saklek gitu ya. Artinya kita harus melihat juga konteks sosialnya bagaimana gitu ya. Jadi ini kan sebuah fikih, jangan sampai kemudian rekan-rekan mahasiswa itu memahami itu secara saklek, ketika ada permusuhan lalu diperangi. Itu tidak bisa, karena kita sekali lagi dibatasi di dalam ruang-ruang negara hukum itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang etika perang sudah ya. Kemudian kita kepada akhir peperangan. Jadi peperangan itu kapan berakhir? Peperangan itu berakhir ketika memang musuh itu sudah menyerahkan dirinya dan mereka mengajak damai atau melakukan gencatan senjata. Jadi lalu begitu. Jadi kapan berakhir perang ya tadi, kenapa? Karena sudah mengajak damai kemudian menyerahkan diri atau adanya gencatan senjata. Lalu yang berikutnya, ketika perang itu selesai dan dalam kondisi menang, maka kemudian ada dua alternatif pilihan, yaitu mengajak mereka untuk masuk Islam, dan alternatif yang kedua, jika memang mereka tidak mau untuk mereka masuk Islam dan tetap ingin memusuhi Islam, maka mereka membayar jizyah atau mereka membayar ya sejumlah harta untuk ya pajak gitulah, untuk
menjamin keselamatan mereka gitu ya. Jadi kalau mereka itu tidak mau menerima agama Islam, maka mereka diwajibkan untuk membayar pajak untuk jaminan ya keselamatan mereka itu dari akhir peperangan. Kemudian kalau di dalam peperangan itu menang dan mendapatkan tawanan perang, maka tawanan perang itu ada beberapa hal. Memang ada yang tawanan perang itu dalam bentuk ya musuh, dalam arti ya tentara yang atau barisan atau ya pokoknya ya musuh lawan kita atau tentara yang menjadi musuh kita ya. Kemudian bisa anak, kemudian wanita, orang tua yang yang sudah jompo nah, itu beberapa bentuk tawanan. Ada juga harta, nah itu tawanan perang. Nah, tawanan perang yang berhasil ditangkap itu kemudian di dalam Islam itu secara umum itu tidak boleh dibebaskan begitu saja, kecuali di sana ada imbal balik yang sesuai gitu ya. Artinya kalau mereka mau bebas, maka mereka harus menyerahkan sesuatu kepada umat Islam. Itu secara umumnya begitu ya. Jadi kalau mereka itu mau Islam, ya sudah masuk Islam. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka harus membebaskan dirinya itu dengan beberapa hal ya, dalam tanda kutip gitu ya. Ada yang harus mereka menjadi Buddha, atau mereka harus mengajarkan menjadi guru, atau mereka itu harus bayar pajak dan lain sebagainya. Itu tentunya adalah dengan pertimbangan dan kondisi tertentu gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian dilepaskan begitu saja. Itu adalah di dalam konsep perang di dalam Islam. Kemudian suaka politik itu adalah perlindungan hukum ya yang diberikan suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Nah, suaka ini juga ada dua jenis, ada suaka wilayah, ada suaka diplomatik ya. Suaka wilayah itu adalah perlindungan yang diberikan suatu negara kepada orang asing di dalam negara itu sendiri. Nah, contohnya misalkan orang Indonesia itu memberi suaka politiknya kepada orang asing yang berada atau yang masuk di wilayah Indonesia. Nah, ini namanya wilayah teritorial. Kalau suaka wilayah atau suaka teritorial. Kemudian kalau suaka suaka diplomatik, maka yang dimaksud di sini adalah suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya. Misalkan orang asing yang memasuki wilayah kedutaan besar Republik Indonesia ya, atau orang timur misalkan yang memasuki gedung kedutaan besar asing di Jakarta. Nah, itu adalah suaka diplomatik. Nah, yang berikutnya, bagaimana pandangan ulama terhadap suaka politik ya. Pada prinsipnya Islam itu tidak menghalangi penduduk dari Darul Harbu untuk meminta perlindungan kepada Darul Islam. Nah, sebagaimana disebutkan di Quran surah At-Taubah ayat 9 ayat 6. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa di pembagian negara dalam Islam itu kan ada Darul Harbi, ada Darul Islam ya. Pertanyaannya adalah setelah mereka mendapatkan suaka politik, mereka ini dikembalikan kemana? Nah, di situ ada beberapa pendapat, tetapi secara ringkas saja yang saya pahami adalah ketika itu pemohon suaka itu dari Darul Islam, maka kemudian dia bisa dikembalikan ke negara Darul Islam tadi. Nah, kalau itu adalah berasal dari Darul Harbi, maka kemudian di sini ada perbedaan pendapat.
ada yang mengatakan itu tidak bisa dikembalikan. Kenapa? Karena ketika dikembalikan ke Darul Harbi itu akan membahayakan diri pemohon tadi. Ada yang mengatakan ya tidak apa-apa dikembalikan ke Darul Harbi kalau jika memang memiliki keluarga seperti atau yang memiliki kerabat. Kalau tidak memiliki keluarga maka ya tidak boleh dikembalikan ke Darul Harbi. Itu adalah pendapat dikembalikan kemana ketika suaka itu sudah habis masanya begitu. Yang berikut kemudian kita ke yang terakhir tentang syasah maliyah. Nah, syasah maliyah itu kita mengenal perspektif Islam ya tentang pendapatan dan belanja negara. Ya, sumber keuangan negara itu ada dari beberapa sumber ya. Kita di sini ada yang dari zakat, ada yang dari jiz'ah gitu ya. Kemudian ada yang dari ghanimah, kemudian ada yang dari fa'i, jiz'ah dan lain sebagainya. Ini belum muncul. Nah, kalau zakat itu kan jelas gitu ya. Dari zakat itu kan dari cara bahasa ada nama suci, tumbuh, berkembang dan lain sebagainya. Itu kalau zakat, dan zakat ini kan bagian dari rukun Islam ya. Saya kira teman-teman semuanya bukan sesuatu yang asing gitu ya. Yang jadi permasalahan itu biasanya zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Lah makna 8 asnaf di situ tentunya berkembang gitu ya. Misalkan ibnu fisabilillah gitu ya, itu kan berbeda maknanya. Apakah ada yang mengatakan itu dalam perjalanan, tetapi kemudian di dalam perkembangannya fisabilillah itu termasuk pelajar atau mahasiswa yang dia kekurangan finansial sehingga kemudian dia berhak mendapatkan beasiswa dari uang zakat. Ini kan perkembangan perkembangan saja ya, perkembangan dari makna 8 asnaf itu contoh saja. Kemudian landasan hukumnya tentunya banyak di dalam Quran itu tentang perintah dari zakat, misalkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian hadis juga banyak sekali, misalkan wa bunyal islamu al khamsin syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Di situ ada kata wa ita'iz zakah. Kemudian wal haji baiti wa shaumi ramadan. Ini hadis yang cukup masyhur gitu ya. Nah, negara di dalam konsep ini tentunya memiliki peranan dalam menarik dan mengumpulkan serta mendistribusikan zakat. Kalau di negara kita ada Basnas gitu ya, Badan Amil Zakat Nasional gitu ya. Nah, itu kan fungsinya untuk mengumpulkan zakat di Indonesia. Ya walaupun mungkin fungsinya secara umum itu kurang maksimal, tetapi ada di Indonesia lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan ya menyalurkan, mendistribusikan zakat itu. Itu fungsi dari negara. Tetapi sekali lagi kan negara kita juga tidak karena kita negara yang bukan asasnya agama, maka kemudian negara kita itu pendapatan itu kan dari pajak dan lain sebagainya. Zakat itu bukan saya kira bukan termasuk pendapatan negara gitu ya. Nah, dia diurus oleh Kementerian Agama. Memang dia ada lembaganya, tetapi bukan sebagai sebuah pendapatan negara, saya kira begitu. Dia hanya sebagai lembaga ya sosial aja, kegiatan sosial gitu. Lah yang kemudian yang kedua adalah humus al-ghanaim atau ghanimah. Ghanimah ini adalah harta yang diperoleh melalui peperangan gitu ya. Jadi ketika menang maka kemudian ada ghanimah. Ya ghanimah ini kan ada, selain ghanimah rampasan perang itu ada juga salb, kemudian ada fa'i ya. Ini bentuk selain ghanimah ya. Nah, ghanimah ini ada beberapa bentuk, ada tentara ya,
ada tak ada tentara musuh, ya, ada tentara musuh yang berhasil ditawan, ada juga sabi'i ghanimah yang berasal dari wanita, orang tua jumbo dan anak-anak, kemudian harta benda seperti tanah, ya. Itu juga bagian dari ghanimah. Itu pembagian ghanimah itu di dalam Islam diatur, misalkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41, di sana diatur bagaimana pembahasan tentang pembagian tentang ghanimah. Kemudian ada juga fa'i gitu ya. Fa'i ini adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa adanya peperangan, ya. Jadi pada prinsipnya harta fa'i dibagikan untuk pasukan Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, dan anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Nah, ini lebih jelasnya bisa teman-teman baca di dalam penjelasan Quran surat Al-Hasr ayat 6. Kemudian ada juga jizyah, ya. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan penduduk Darul Islam yang bukan muslim. Jadi tadi ya, seperti pajak keamanan gitu ya, konsekuensi dari pelindungan keamanan, dan juga ini perimbangan atas kewajiban pajak kepada orang muslim. Jadi kalau orang muslim itu membayar zakat, lalu orang non muslim di negara Darul Islam tadi itu membayar jizyah ini, supaya ada perimbangan orang yang membayar zakat dengan membayar pajak. Tetapi ketika orang non muslim ini adalah juga orang yang tidak mampu, maka dia justru akan mendapatkan kompensasi dari negara. Jadi walaupun seperti itu, walaupun ini adalah sebagai sebuah kewajiban kepada mereka non muslim untuk mendapatkan perlindungan, bagi mereka yang sudah balik, sudah berakal, maka sudah berakal, sudah balik, ya, maka kemudian sekali lagi ketika mereka mampu, ya mereka akan bayar pajak. Tetapi karena mereka itu ketika dan benar-benar mereka tidak mampu, maka mereka justru akan mendapatkan kompensasi dari negara, artinya mendapatkan ya biaya sosial lah begitu dari negara ketika orang non muslim itu tidak mampu membayar jizyah. Dan ini adalah sebagai bentuk ya bagaimana Islam itu sangat memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi gitu ya. Kemudian usul tijarah itu pajak juga, pajak perdagangan yang dikenakan kepada non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara muslim. Nah, ini juga suatu kebijakan ya di dalam negara Islam ya, yang ini sudah dimulai sebenarnya di dalam pemerintahan Umar bin Khattab ya, ketika kekuasaan Islam itu sangat pesat sekali. Di dalam ketika orang muslim itu bertransaksi di negara non muslim itu suruh bayar pajak, maka kemudian Umar melakukan itu di negara muslim, yaitu non muslim yang melakukan transaksi di negara non muslim yang melakukan transaksi di negara muslim, maka kemudian membayar pajak perdagangan ini. Kemudian kharaj ya, kharaj ini adalah pajak tanah yang dibebankan kepada non muslim dalam hal-hal tertentu ya, juga dapat dibebankan atas umat Islam. Jadi kalau kharaj itu memang tidak, kalau sepemahaman saya di sini adalah tidak hanya dibebankan kepada non muslim tetapi juga kepada umat Islam. Ya, kalau bahasa lainnya mungkin istilahnya seperti upeti ya. Jadi awal katanya ini kalau dulu itu upeti, artinya pajak tanah ya. Kalau di dalam Islam sendiri, kharaj ini dikenal pertama kali setelah adanya perang Khaybar ya. Pada masa itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaybar untuk tetap memiliki tanah mereka dengan syarat mereka membayar sebagian panennya kepada pemerintah Islam ya. Dalam sejarah Islam ya, kharaj ini tentunya menjadi sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas ya, yang dikuasai oleh pemerintah atau komunitas, bukan oleh sekelompok orang tertentu. Nah, itu adalah kharaj. Yang berikutnya adalah sumber-sumber lainnya
Nah, sumber-sumber lainnya terkait yang bisa menjadi andalan ya keuangan sebuah negara itu apa ya? Misalkan harta waris yang tidak bisa dibagi, atau harta waris yang itu sisa pembagian gitu kan, itu kan bisa terjadi. Kemudian adanya kafarat, kemudian adanya dam ya. Kafarat itu kan sumber keuangan negara yang diperoleh dari orang membayar denda ya. Denda kafarat itu kan ada 3, ada kafarat zihar, ada kafarat pembunuhan, dan ada kafarat sumpah ya. Ketika mereka melanggar 3 hal itu, dari zihar, pembunuhan, dan kafarat sumpah ya, uang atau denda yang mereka bayarkan itu masuk ke negara, artinya sebagai sumber keuangan negara. Itu yang sumber keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga sumber keuangan negara itu adalah dam atau hadiah, itu penyembelihan hewan ternak oleh jamaah haji di tanah haram ya, yaitu di Mekah Mukarramah ya, karena melakukan kesalahan atau kekurangan ya. Apa itu dam? Itu ketika hajinya itu sekarang melakukan haji yang kiron atau tamatuk. Hajinya itu meninggalkan atau ketinggalan melakukan salah satu wajib haji, seperti ketinggalan berada di Musdalifah ya, artinya tidak melakukan salah satu wajib haji, kemudian melakukan larangan yang itu tidak boleh dilakukan selama ihram, seperti memakai harum-haruman atau berjima gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan pelanggaran di tanah haram, seperti berburu, itu tidak boleh ya di dalam ritual umroh ataupun haji. Nah, di dalam hal ini ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan tadi, mereka kemudian menyembelih hewan ternak oleh jamaah sebagai bentuk ya sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran mereka, maka mereka membayar dam, dan dam itulah menjadi sumber pendapatan keuangan negara. Nah, kemudian pengeluaran negara ya, pengeluaran dan belanja negara itu pada prinsipnya adalah untuk kemaslahatan ya. Kemaslahatan siapa ya? Kemaslahatan negara itu, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan negara, dan lain sebagainya, sehingga pengeluaran dan belanja negara itu benar-benar mewujudkan mengarahkan ke arah kesejahteraan masyarakat dan menolong masyarakat itu dari segala kesusahan hidup, dan tentunya untuk kemajuan dan kepentingan negara tersebut. Nah, adapun pos pengeluaran dan belanja negara di dalam konsep ini itu ada 5 pos ya. 1 adalah untuk memberantas kemiskinan, kemudian untuk pertahanan negara, kemudian untuk pembangunan hukum, kemudian infrastruktur dan fasilitas sosial, dan yang terakhir adalah untuk pendidikan. Ini adalah pos yang saya kira dan menurut pemahaman saya adalah pos yang harus menjadi pos-pos pengeluaran dan belanja negara yang terpenting. Dan inilah sesi atau penjelasan yang terakhir tentang 3 hal tadi, yaitu tentang siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya, dan saya harapkan tetap semangat, tetap optimis dengan kondisi yang seperti ini, dan saya harapkan video ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya. Tetap semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.